Qabil pun mengeluarkan sedekah dari hasil pertaniannya. Tapi karena si Qabil ini bukan anak soleh, bahkan anak yang pelit, bin koret, bin medit, bin bolkoneng, bin meregehese, pelitnya kabina-binang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dikeluarkan dari sedekahnya adalah sedekah yang jelek, hasil pertanian yang jelek. Buat sedekah ini ngapain yang bagus-bagus? Dikeluarkanlah yang jelek. Sementara si Habil, karena dia adalah anak yang soleh, maka dia pun mengeluarkan sedekah dari hasil peternakan yang paling dia sukai. Kambing yang besar, yang bertanduk, yang paling sehat, yang paling bersih. Kata si Habil, sebenarnya saya paling suka dengan kambing ini. Akan tetapi karena ini buat sedekah, karena ini akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan pilih dari harta terbaik yang aku miliki dan dari sesuatu yang paling aku cintai. Diambillah kambing ini, wahai ayahku, ini sedekahku. Ya. Maka kata Nabi Adam, wahai kedua anakku, jikalau ada api menyambar dari atas, maka itulah sebagai bentuk siapa orang yang sedekahnya disambar oleh api dari atas, maka itulah sedekahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibawa ke atas bukit. Ternyata ketika api itu datang dari atas langit, api itu menyambar sesembahan atau sedekah yang dikeluarkan oleh si Habil, yaitu satu bentuk kambing yang sangat besar dan sehat. Maka dari peristiwa itu diketahui, oh ternyata yang Allah terima adalah sedekahnya si Habil. Maka dijodohkanlah si Habil dengan Iklimah. Ya. Kemudian si Qabil pun dia sakit hati, sehingga dia menyendiri. Ini bagaimana ya orang yang saya sangat cintai itu akan dijodohkan dengan orang lain. Ya, pusing si Habil ini. Ya. Dia menyendiri di dalam sebuah gua. Tidak lama iblis datang, provokator, ya, memprovokasi si Habil untuk melakukan sebuah pembunuhan. Hei Habil, apakah engkau mau? Hei Qabil, apakah engkau mau? Apakah engkau ridho? Apakah engkau ridho? Ya, orang yang engkau cintai itu dinikahi oleh orang lain. Wahai Qabil, aku bisa membantumu untuk mendapatkan Iklimah, orang yang kau cintai. Kata Qabil, bagaimana caranya iblis? Sebenarnya dia nggak tahu yang datang ini iblis ya. Ini bagaimana caranya? Kata si iblis yang menyerupai seseorang itu, dia mengatakan dan mengajarkan, begini Qabil, bagaimana kalau engkau bunuh si Habil? Kalau si Habil engkau bunuh, dia mati, maka Iklimah, orang yang kau cintai, akan menjadi milikmu. Bagaimana caranya membunuh? Si Qabil belum tahu, karena masih polos. Karena memang sebelum-sebelumnya belum pernah ada tragedi pembunuhan. Maka diajarkanlah cara membunuh oleh si iblis. Begini caranya. Iblis mengambil satu burung, kemudian mengambil batu yang cukup besar, kepala burung tersebut digetok, digedik oleh iblis sampai burung itu mati. Kata iblis, Qabil, beginilah caranya membunuh. Nanti kalau si Habil sedang tidur, maka bunuh dia. Ambil batu besar dan timpakan di atas kepala si Habil. Maka benar, ketika si Qabil pun tidur, Habil mengambil batu yang sangat besar. Tapi singkat cerita, ketika si Qabil akan membunuh si Habil, maka si Habil bangun dari tidurnya. Sempat terjadi perbincangan, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna minadh dhalimin. Dinasihati oleh si Habil, hei Qabil, kalau engkau ingin membunuhku karena sakit hati, bunuh saja aku. Tapi ingat, apa yang akan kau lakukan itu adalah sebuah dosa besar yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena rasa cemburu yang meledak-ledak, rasa benci yang begitu besar, dinasihati oleh si Habil, si Qabil pun tidak menerima. Tetap dorongan nafsu mengatakan untuk tetap membunuh si Habil. Akhirnya singkat cerita si Habil pun mati di tangan si Qabil. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kisah tragedi pembunuhan pertama di muka bumi ini. Ya. Dan setiap orang yang mengikuti jejak si Qabil dengan melakukan pembunuhan, maka si Qabil pun akan mendapatkan dosanya. Ya.
Ini sesuai hadis dari Bukhari Muslim. Ma min nafsin tuktalu zulman illa kana min ibnil adam al awal kiflun min damiha li'annahu awwala man sannal qatla. Tidaklah setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini melainkan anak Adam yang pertama yaitu Qabil akan mendapatkan bagian daripada dosanya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa setiap orang yang berani memulai keburukan, kemudian keburukan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka orang yang pertama kali melakukan keburukan, pertama kali melakukan maksiat, itu akan mendapatkan bagian dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa orang yang berani memulai sebuah keburukan pada sebelumnya tidak ada, kemudian keburukan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka orang yang pertama kali membuat keburukan akan terus mendapatkan bagian dosanya. Ya, seperti si Habil tadi, sebelumnya belum ada orang yang melakukan pembunuhan, tapi karena dia yang mengawalinya, kemudian dicontoh oleh orang-orang setelahnya, maka tidaklah setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini melainkan si Qabil mendapatkan cucuran atau aliran daripada dosa.